Hai, saya Revi. Di video ini saya akan mengajarkan cara membuat boneka kimono Jepang, di mana model ini saya rancang sedikit berbeda dari model-model lainnya, di mana teman-teman dapat menulis pesan di sini di bagian badan ataupun leher boneka, lalu kita masukkan lagi seperti ini. Dan juga di bagian lengannya teman-teman juga bisa menuliskan pesan. Jadi tentunya unik dan bisa untuk hadiah, pelengkap hadiah itu untuk kartu ucapan atau souvenir. Dan ini juga sebetulnya nanti jika punya beberapa kimono, bonekanya dapat berganti-ganti pakaian. Yuk teman-teman, kita sama-sama mulai membuat dengan menyiapkan dahulu bahan-bahan yang akan dipakai. Tentunya di channel saya masih ada banyak sekali model-model boneka Jepang lainnya. Nanti bisa teman-teman browsing untuk dapat referensi dan juga ide model-model lainnya. Untuk prakarya yang ini saya pakai kertas origami ukuran 15 kali 15 cm. Sekarang saya akan pilih dahulu. Saya akan pakai yang ini saja, yang hijau. Teman-teman juga dapat menyiapkan kertasnya. Dan nanti ukuran-ukuran kertas ataupun bahan-bahannya akan saya tulis di deskripsi untuk memudahkan teman-teman nanti jika ingin memotong kertas. Ini perhatikan juga arah dari corak kertasnya mana yang bagus seperti itu ya. Dan jika punya kertas dengan corak-corak tertentu, untuk membuat boneka ini kita perlu kertas lipat. Saya pakai yang bercorak, kertas origami. Kemudian perlu karton putih juga, jadi untuk kepalanya dan juga nanti untuk ini ya bagian badan seperti itu. Selain itu saya pakai kartonnya tipis ya. Ini warna hitam, baliknya putih, sudah saya potong. Dan ada dua yang kecil, ini untuk sanggulnya di atas. Jadi bagian belakangnya seperti ini, tertutup juga dan ada. Jadi masing-masing satu setnya dua, ini seperti ini. Dan nanti menggambar wajah bisa dengan pulpen biasa, juga bisa dihias pipinya dengan pensil warna. Kemudian teman-teman juga perlu lem, saya pakai lem stick. Sama-sama kita mulai mengerjakan. Sekarang perhatikan bagian kertasnya bagaimana, karena mau kita potong ya nanti. Perhatikan arah coraknya. Kemudian saya lipat dua, baru nanti setelah itu akan saya potong. Jadi untuk kimono yang ini ya, saya pakai setengah kertasnya. Kita lipat dulu menjadi dua, lalu dipotong menjadi dua. Saya pakai cutter saja. Ini yang panjang ini nanti untuk kimono, lalu ini untuk lengannya saya pakai separuh dari yang ini. Dan yang ini ada lebih satu tidak terpakai, jadi bisa disimpan. Yang ini kita hanya perlu ini saja ya, ini untuk lengan dan yang ini untuk kimononya. Kita akan mulai dengan membuat kimono, atau ini lengan juga boleh, kita lipat dahulu. Jadi tentunya ini saya rancang bonekanya supaya lengannya dapat terbuka sehingga teman-teman dapat menuliskan pesan-pesan di bagian dalam seperti itu ya. Dan karena ini kimono perempuan, saya biasa buat tepinya melengkung. Kebetulan saya punya alatnya seperti ini, jadi bisa langsung melengkung. Jika teman-teman tidak punya alatnya, teman-teman bisa pakai koin ya, ditandai, atau pakai ini ada penggaris yang bulat-bulat, bisa ditandai lalu digunting seperti itu. Ini kita simpan dahulu, lengannya sudah jadi, nanti tinggal ditempel. Sekarang saya akan membuat
kimono boneka. Kita akan bagi menjadi 3 area ya, 1, 2, 3. Saya balik dahulu, karena ini kertasnya kan 7,5 kali 15 cm, berarti kalau dibagi 3, 2,5, 2,5, dan 2,5 cm. Saya akan melipatnya sampai dengan batas 2,5. Teman-teman jika tidak punya tatakan seperti ini, bisa diukur saja dengan pensil dan penggaris ya, batas 2,5 cm seperti itu. Saya sudah punya, baru yang satu lagi seperti ini, dan ini saya akan melakukan lipatan bagian bawah. Ini cukup sedikit saja ditekannya, karena untuk ini aja, untuk patokan batas garis ya. Lalu saya lipat bagian bawah ini sampai dengan batas garis yang di tengah, buka kembali, lalu bagian bawahnya saya lipat. Jadi ini untuk ikat pinggangnya, batasnya segini ya. Saya ulangi, jadi kan tadi ada titik di tengah, lalu lipat lagi nih, ada titik yang ini batasnya, baru yang bawah ini, garis ini kita sampai bertemu di batas yang sini ya. Setelah itu kita balik, jadi nanti kita lipat seperti ini, tapi sebelumnya kita akan membuat lipatan kerah. Balik ya, ini kita lipat segitiga, ini sampai dengan garis yang ini, sampai dengan batas bekas lipatan. Lalu saya lipat titik ini sehingga bertemu di garis ini. Lalu lipat sekali lagi. Dan lakukan hal yang sama dengan sisi yang satunya lagi. Jadi kita lipat segitiga sampai dengan batas garis ya. Tepi yang ini sampai dengan batas garis. Lalu titik ini kita lipat ke sini sampai batas garis. Lalu lipat lagi sampai ketemu batas garis. Nanti akan saya zoom supaya lebih terlihat jelas. Saya zoom ya. Saya ulangi, jadi sebelumnya seperti ini, lalu kita lipat sini, lipat ini ke bawah, lipat sekali lagi, dan yang sebelah sini caranya sama. Setelah itu saya akan balik kertasnya, lalu akan saya membuat lipatan kimononya. Ini yang kiri dulu, baru yang kanan, baru akan saya membuat, saya akan melipat sisi bawah ini sampai dengan batas. Jadi ini ada semacam segitiga yang ada putih-putihnya, jadi batasnya sampai di titik ini. Nanti akan saya zoom seperti ini. Nah, sekarang saya akan zoom supaya terlihat ya. Jadi ini kan ada yang putih nih, kita lipat sampai batas titik ini nih, seperti itu ya. Ya, saya sudah kembalikan lagi posisinya seperti ini. Kita punya, selanjutnya saya akan membuat lipatan seperti ini nih. Jadi nanti akan ada lipatan dari batas titik yang ini sampai dengan yang ini. Jadi yang di bawah batasnya ya, tadi kan ada lipatan nih, titiknya yang ini dan yang di atas yang ini.
seperti ini, dan lakukan hal yang sama juga dengan yang satunya lagi. Jadi kita pertegas dulu nih, titik yang ini ada dan titik yang ini ya. Nanti akan saya zoom ya supaya bisa lebih jelas terlihat. Nah, saya akan ulangi lagi dengan di zoom. Jadi saya akan membuat lipatan, itu batasnya kalau yang bawahnya, yang ini titiknya, yang atas titiknya yang ini nih. Jadi nanti akan ada garis nih lipatannya, seperti ini ya. Tuh, seperti itu. Ya kan? Baru yang kiri juga sama, titiknya yang ini, dan atasnya yang ini nih. Ya, yang ada batas ke putih-putih, jadi nanti ada garis lipatannya seperti ini. Dari titik ini yang bawah kita bikin garis lipatan. Jika sudah selesai dilipat sini ya, bisa kita pertegas, lalu kita lipat lagi. Kita boleh dibuka dahulu ya supaya lebih jelas. Saya akan kembalikan lagi ini. Jadi ini kita lipat, lalu yang kanan, baru ini ke atas. Bisa diperjelas lagi ya, dipertegas garis lipatannya supaya memudahkan saat bagian bawahnya itu mau dilipat ke atas seperti ini. Jadi sebelumnya seperti ini, lalu kita lipat sehingga ini kan ada putih-putih, sehingga putih-putih area putihnya tidak terlihat ya, tertutup seperti ini. Baru kita tekan nih. Setelah itu kebalik. Nah, kita lipat sisi kirinya dulu, boleh, baru yang kanan. Dan saya akan menyelipkan. Saya akan zoom sedikit. Jadi sebelumnya seperti ini, lalu saya lipat dan saya lipat. Lalu ini saya selipkan ke dalam. Pelan-pelan bisa diselipkan ke dalam sehingga tidak perlu pakai lem. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nanti bisa kita pasangkan lengannya, kita pilih mana yang coraknya lebih bagus untuk di depan. Jadi batasnya ini kan ada titik ya. Jadi ini kira-kira sejajar dengan yang titik ini, tapi di belakang. Seperti itu, nanti kita beri lem di sini baru ditempel. Nah, teman-teman, di channel saya masih ada banyak model lainnya, nanti bisa di browsing juga. Sekarang kita akan mulai mengelem. Saya pakai lem stick ukuran kecil supaya lebih rapi. Teman-teman siapkan lemnya. Dan jika teman-teman tidak mau ketinggalan tutorial yang baru, model-model lainnya, bisa subscribe channelnya juga. Sekarang kita akan menempelkan ini dahulu. Jadi tadi batasnya kira-kira dia ini ya, sejajar dengan yang titik kerahnya di tengah. Beri lem. Di channel saya masih ada banyak model-model boneka origami, juga boneka yang dari kertas wasi, dan juga model-model origami lainnya di luar model boneka, misalnya kotak dan lain-lain. Nanti bisa dilihat-lihat, mungkin ada yang menarik untuk dipelajari. Kita tempel nih. Nah, jadi ini memang saya desain supaya
lengannya dapat kita buka dan sehingga teman-teman dapat menuliskan pesan-pesan seperti itu. Selanjutnya ini kita bisa masukkan kartonnya yang sudah disiapkan. Untuk ukuran-ukurannya nanti bisa baca di deskripsi ya. Jadi ini kan kira-kira gini cara membuat ukurannya. Ini kan 2,5 ya. Jadi kartonnya itu mungkin sekitar 2,3 cm lebarnya supaya dia bisa menyelip ataupun masuk ke dalam badannya. Kita ini dulu sampai mentok nih. Ujungnya mentok ya. Kalau udah mentok, ini kepalanya kita tempel sampai ini mentok dulu ya sampai bawah, baru kita akan menempelkan kepala. Batasnya tuh sampai supaya ini ketutup yang putih-putih ini yang kertas origami. Tapi nanti ngelemnya sebentar. Supaya bisa dicabut-cabut kertasnya, kita lemnya area atasnya saja. Yang bagian sebelah sini jangan dilem, tapi bagian atasnya saja yang dilem. Nah, seperti ini. Jadi dia bagian bawahnya jangan dilem supaya bisa gampang nyelip. Demikian juga nanti bagian rambut gitu ya. Jadi lemnya di area yang atas saja. Seperti ini, belakangnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut membuat rambutnya. Ini ukurannya sama dengan diameter kepala. Untuk yang poninya saya akan gunting ya. Batasnya mungkin walaupun ini sesuai selera, tapi kalau mau itu mungkin sekitar 1,7 dari yang ini ya sampai bawah. Tapi bisa dikira-kira, kita gunting saja. Segini mungkin. Seperti ini. Dan saya akan buat guntingan kecil juga. Seperti ini, lalu mau pakai sanggul. Terima kasih teman-teman juga sudah menonton videonya. Yuk ikuti sampai selesai tutorialnya supaya jelas. Cara mengelemnya juga tidak salah ya. Karena nanti kalau salah ngelem, dia semacam nggak bisa dikeluarkan ininya. Ini kita bisa lem seperti ini. Jadi tadi ingat ya, yang bawahnya jangan dilem, area atasnya aja supaya dia bisa gampang menyelip. Ini saya pakai lem stick yang ukurannya rada kecil supaya nggak terlalu berantakan gitu lemnya. Oh ya, sebelum nempel ini kita tempel ini aja dulu. Oke. Sanggulnya dahulu ditempel. Misalnya mau di tengah boleh. Kalau udah baru yang ini. Lalu yang bagian belakang ini supaya tertutup ya, ini supaya nanti dari belakangnya juga terlihat rapi, hitam semua tertutup gitu ya.
Teman-teman nanti bisa tulis di komentar gitu jika punya ide-ide, misalnya rambutnya mau model apa, bagaimana, seperti itu. Atau jika ada pertanyaan apa yang kurang jelas juga bisa tulis di bagian komentar. Nah, jadi karena pakai lem stick kita bisa gerak-gerakan dikit nih posisinya. Kan supaya dia bertemu rapi, dan ingat ya yang dilem bawahnya jangan dilem supaya nanti dia nyelipnya lebih gampang. Jadi maksudnya tuh bisa digampang di ini ya, dilepas. Sehingga teman-teman bisa tulis pesan di bagian dalam seperti itu ya. Seperti ini. Dan untuk hiasan rambut biasanya saya punya stiker seperti itu, mungkin teman-teman juga punya stiker bunga atau corak tertentu, saya bisa pakai. Saya punya yang ini, saya akan pakai. Terakhir adalah menggambar wajah, saya pakai 02 atau 01 dan juga perona pipi dengan pensil warna. Dan ini bisa berganti pakaian, boneka kimononya, karena bisa dicabut. Jadi bisa tukar-tukaran baju.